Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilya Kastuti, NIM 18043021. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan masjid yang terletak di kampung saya. Masjid tersebut bernama Masjid Raya Nurul Hasanah yang terletak di Kampung Medan Jaya, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sebagaimana yang terdapat dalam PSAK 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada para pemakai laporan keuangan. Artinya, masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan harus memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan tersebut, misalnya kepada para donatur masjid. Kemudian untuk membuat laporan keuangan dana masjid yang akurat dibutuhkan adanya penerapan akuntansi dan peranan akuntansi, misalnya memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah memilih masjid sebagai langkah pertama membangun masyarakat madani, konsep masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat sholat atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat atau kabilah tertentu, melainkan masjid dijadikan sebagai majelis untuk memotivasi atau mengendalikan seluruh masyarakat, atau sebagai pusat pengendalian masyarakat. Dan secara konseptual masjid disebut juga sebagai rumah Allah atau Baitullah, atau rumah masyarakat atau Baitul Jami'. Secara umum, perkembangan masjid di masa sekarang, terutama dalam hal kepengurusan, identik dengan seorang imam, muadzin, khatib, dan pengurus lain yang sering juga disebut dengan takmir masjid. Takmir masjid ini biasanya orang yang sudah sepuh dan tidak memiliki latar belakang keilmuan yang cukup untuk mengelola keuangan secara profesional. Sehingga hal inilah yang menimbulkan persoalan ketika dana masjid yang diperoleh dari infak atau sumbangan para donatur dikelola secara apa adanya tanpa melalui proses pencatatan keuangan yang baik. Pencatatan keuangan masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja, tanpa memperlihatkan jumlah aset yang dimiliki oleh masjid dan berapa nilainya. Sehingga banyak sekali terdapat kasus hilangnya aset masjid karena disebabkan oleh kelemahan sistem pencatatan laporan keuangannya, dan belum lagi jika antara masjid yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan yang mencolok. Misalnya, masjid yang satu memiliki dana yang cukup besar, sedangkan untuk masjid yang lainnya dananya sangat minim, sehingga pengurus masjid harus pontang-panting untuk mencari sumbangan ke sana kemari, dan hal inilah yang akan menyebabkan citra buruk bagi pemeluk agama lain tentang umat Islam yang identik dengan peminta-minta. Baiklah, untuk laporan keuangan organisasi nirlaba, menurut PSAK nomor 45 terdiri dari yang pertama itu laporan posisi keuangan. Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi yang ada dalam laporan keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan menilai tingkat likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan ini mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Kemudian untuk informasi likuiditas diberikan dengan cara menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo, mengelompokkan aktiva ke dalam yang lancar dan tidak lancar, serta kewajiban ke dalam yang jangka pendek dan jangka panjang, serta mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva pada catatan atas laporan keuangan. Laporan yang kedua yaitu ada laporan
aktivitas. Tujuan dari laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Kemudian untuk informasi dalam laporan aktivitas digunakan bersamaan dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya yang dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya kemampuan dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, serta menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan yang ketiga yaitu laporan arus kas. Tujuan dari laporan ini adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Yang keempat itu ada catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan. Kemudian organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. Pada PSAK nomor 45 dikelompokkan sumber daya organisasi nirlaba menjadi 4 kategori yang masing-masingnya tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Yang pertama itu ada pembatasan permanen, pembatasan kontemporer, sumber daya terikat, dan sumber daya tidak terikat. Baiklah, mungkin selanjutnya itu laporan keuangan Masjid Raya Nurul Hasanah yang ada di kampung saya tersebut. Untuk perhitungannya diketahui saldo kas dan setara kasnya sebesar 15.584.000 per 28 Januari 2021 yang diperoleh dari buku kas masjid. Dan untuk perlengkapan yang tersedia pada tanggal 1 Maret 2021 terdiri dari aqua sebanyak 4 dus dengan harga satuan 16.000 sehingga totalnya menjadi 64.000. Pena 12 piece dengan harga satuan 1.000 totalnya 12.000. Untuk spidol 12 piece dengan harga satuan 7.000 sehingga totalnya 84.000. Untuk kertas HPS terdiri dari 2 rim dengan harga satuan 45.000 sehingga totalnya menjadi 90.000. Sehingga untuk perlengkapan pada tanggal 1 Maret 2021 berjumlah 250.000. Sedangkan untuk tanggal 31 Maret perlengkapan yang tersedia aqua tersisa 1 dus dengan harga satuan 16.000 sehingga totalnya Rp16.000, pena 7 piece totalnya 7.000, spidol 8 piece totalnya 56.000, HVS 2 rim totalnya 90.000 sehingga perlengkapan nilai perlengkapan pada tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp169.000. Yang ketiga, Masjid Raya Nurul Hasanah ini memiliki tanah seluas 300 meter persegi dengan harga per meternya yaitu 450.000 per meter, sehingga diperoleh harga perolehan tanah Masjid Raya tersebut sebesar 135 juta. Kemudian Masjid Raya ini dibangun tahun 2013 dengan jangka waktu 20 tahun. Dan biaya pembangunannya sebesar 300 juta sehingga diperoleh akumulasi penyusutan bangunan per tahunnya 300 juta rupiah dibagi dengan 20 tahun diperoleh 15 juta dan untuk akumulasi penyusutan bangunan per bulannya 15 juta dibagi dengan 12 bulan sehingga diperoleh 1.250.000. Untuk perlengkapan yang ada di masjid tersedia itu jam dinding 4 unit yang diperoleh tahun 2020 dengan harga perolehan 480.000, umur ekonomisnya 2 tahun sehingga beban penyusutannya berjumlah 240.000 dan beban penyusutan per bulannya 20.000. Bulan yang terpakai selama tahun 2020 sebanyak 13 bulan sehingga akumulasi penyusutan per Maret 2021-nya sebesar 260.000. Yang kedua ada kotak infak kaca terdiri dari 2 unit diperoleh tahun 2017 dengan harga perolehan 2.300.000 dengan umur ekonomi 10 tahun sehingga beban penyusutan per tahunnya sebesar 230.000 dan penyusutan per bulannya sebesar 19.167 rupiah. Untuk bulan yang terpakainya sebanyak
37.000, sehingga diperoleh akumulasi penyusutan per Maret 2021-nya Rp709.179. Yang ketiga ada kipas angin 3 unit diperoleh tahun 2017, harga perolehannya Rp1.800.000, umur ekonomisnya 5 tahun, sehingga beban penyusutan per tahunnya 360 dan beban penyusutan per bulannya 30.000. Bulan yang terpakainya sebanyak 37 bulan, sehingga akumulasi penyusutannya 1.110.000. Yang keempat ada kipas angin gantung terdiri dari 2 unit yang diperoleh tahun 2017 dengan harga perolehan 2.100.000, umur ekonomisnya 5 tahun, beban penyusutan per tahunnya 420.000 dan beban penyusutan per bulannya 35.000. Bulan yang terpakainya 37 bulan, sehingga akumulasi penyusutannya 1.295.000. Yang kelima ada papan tulis 1 unit diperoleh tahun 2017, harga perolehannya 300.000, umur ekonomis 3 tahun, beban penyusutan per tahunnya 100.000, beban penyusutan per bulannya Rp8.333, bulan terpakainya 37 bulan, dan akumulasi penyusutan per Maret 2021 sebesar Rp308.321. Yang keenam ada sound system terdiri atas 1 unit yang diperoleh tahun 2017 dengan harga perolehan 2.500.000, umur ekonomisnya 10 tahun, beban penyusutannya 250.000, beban penyusutan per bulannya Rp20.833. Bulan terpakainya 37 bulan, sehingga akumulasi penyusutannya 770.821. Selanjutnya ada TOA 2 unit yang diperoleh tahun 2016, harga perolehannya 2.600.000, umur ekonomisnya 5 tahun, beban penyusutan per tahunnya 520.000, beban penyusutan per bulannya Rp43.333, bulan yang terpakai sebanyak 25 bulan, dan akumulasi penyusutannya Rp1.083.325. Selanjutnya ada tempat tidur sebanyak 1 unit yang diperoleh tahun 2017 dengan harga perolehan Rp750.000, umur ekonomisnya 5 tahun, harga perolehannya Rp150.000, beban penyusutan per tahunnya Rp150.000, beban penyusutan per bulannya Rp12.500, dan bulan yang terpakainya sebanyak 37 bulan, sehingga akumulasi penyusutannya Rp462.500.000. Selanjutnya gorden pembatas jemaah ada 4 helai yang diperoleh tahun 2016 dengan harga perolehan Rp320.000, umur ekonomisnya 3 tahun, beban penyusutan per tahunnya Rp106.667, beban penyusutan per bulannya Rp8.890, dan bulan terpakainya 25 bulan, akumulasi penyusutannya Rp222.250. Selanjutnya dispenser 1 unit yang diperoleh tahun 2010, harga perolehannya Rp250.000, umur ekonomisnya 3 tahun, beban penyusutan per tahunnya Rp83.333, dan beban penyusutan per bulannya Rp6.944, bulan terpakainya 13 bulan, dan akumulasi penyusutannya Rp90.272.000. Untuk harga perolehannya untuk semua perlengkapan ini diperoleh Rp13.400.000 dengan beban penyusutan per tahunnya berjumlah Rp2.460.000, beban penyusutan per bulannya Rp205.000, dan untuk akumulasi penyusutannya sebesar Rp6.311.668. Yang kelima ada peralatan sebesar Rp13.400. Selanjutnya untuk pengelompokan aset neto bulan Maret 2021, masjid ini terdiri dari aset neto aset neto tidak terikat yang terdiri dari kas dan setara kas sejumlah 10 juta, perlengkapan 250.000, peralatan 13.400.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan 6.311.000, sehingga diperoleh jumlah tidak terikat Rp17.338.332. Selanjutnya untuk aset neto tidak
aset neto terikat temporernya terdiri dari kas dan setara kas yang berjumlah 5.584.000. Untuk aset neto terikat permanennya terdiri dari tanah, bangunan masjid, dan akumulasi penyusutan bangunan. Masing-masingnya nilainya tanah 135 juta, bangunan masjid 300 juta, dikurang dengan akumulasi penyusutan bangunan 103.750, sehingga diperoleh jumlah terikat permanennya sebesar 331.250.000. Selanjutnya ada neraca saldo Masjid Raya Nurul Hasanah ini per 1 Maret 2021. Yang pertama untuk aset lancar terdiri dari kas dan setara kas sejumlah 15.584.000, perlengkapan 250.000, dan aset tetapnya terdiri dari tanah 135 juta, bangunan masjid 300 juta, dikurang dengan akumulasi penyusutan bangunan 103.750.000, peralatan 13.400.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 6.311.668. Sedangkan untuk hutang masjid tidak ada, dan aset netonya yang terdiri dari aset neto tidak terikat jumlahnya 17.338.332. Aset neto terikat kontemporernya berjumlah 5.584.000. Aset neto terikat permanennya berjumlah 331.250.000, sehingga untuk jumlah debit dan kreditnya berjumlah 464.234.000 rupiah. Selanjutnya untuk data laporan keuangan Masjid Raya Nurul Hasanah untuk pengeluaran dan pemasukannya. Pada tanggal 2 Maret 2021 diperoleh infak dari Ibu Mary sebesar 500.000. Kemudian ada juga dari Ibu Sari sebesar 150.000. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2021 ada infak dari Bapak Anto sebesar 675.000 dan infak dari Ibu Mina sebesar 450.000. Kemudian ada infak dari Bapak Kadir 250.000. Selanjutnya ada data laporan keuangan Masjid Raya Nurul Hasanah tentang mengenai uang masuk dan uang keluarnya. Tanggal 2 Maret 2021 diperoleh infak dari Ibu Mary sebesar 500.000, kemudian ada infak dari Ibu Sari 150.000. Tanggal 4 Maret diperoleh infak dari Bapak Anton 675.000 dan dari Ibu Mina 450.000. Kemudian uang keluar untuk memperbaiki peralatan sebesar 250.000. Tanggal 5 Maret 2021 ada infak Jumat sebanyak 525.000, kemudian infak yang berada di dekat pintu 585.000, dan untuk katib Jumat sebesar 250, pengeluaran sebesar 250.000. Tanggal 8 Maret diperoleh infak dari Hajah Asna 600.000, kemudian biaya untuk Ustadz Takziah dikeluarkan sebesar 250.000. Tanggal 12 Maret ada infak Jumat 535.000, infak dekat pintu 800.000, dan pengeluaran untuk katib Jumat 200.000. Tanggal 14 Maret 2021 uang keluar untuk biaya pembersihan tikar sebesar 500.000. Tanggal 19 Maret infak Jumat 300.000 dan uang keluar untuk katib Jumat sebanyak 100.000. Kemudian tanggal 28 Maret ada infak dari hamba Allah sebesar 1.050.000 dan pengeluaran untuk garin sebesar 1.500.000, sehingga diperoleh uang masuk sebesar 6.170.000 dan uang keluar 3.050.000, sehingga kas yang diperoleh sebesar 3.120.000. Selanjutnya untuk neraca saldo Masjid Raya Nurul Hasanah per 31 Maret 2021. Untuk kas dan setara kasnya, karena tadi diperoleh
karena nilai sebelumnya sebesar 15.584.000, kemudian ditambah dengan total uang secara keseluruhan sebanyak 3.120.000, diperoleh kas dan setara kas sejumlah 18.704.000, perlengkapan 250.000, tanah sebesar 135 juta, bangunan masjid 300 juta, akumulasi penyusutan bangunan 103.750.000, peralatan 13.400.000, akumulasi penyusutan peralatan 6.311.668.000, utang tidak ada, aset neto tidak terikatnya 17.333.332 rupiah, aset neto terikat kontemporernya 5.584.000, aset neto terikat permanennya 331.250.000. Untuk pendapatannya terdiri dari pendapatan infak masjid berjumlah 3.820.000 dan infak bantuan sosial sebanyak 2.350.000. Kemudian untuk beban-beban terdiri dari beban khatib Jumat 800.000, beban ustadz takziah 250.000, beban garim 1.500.000, beban sosial 100.000, beban lain-lain 400.000, sehingga untuk total debit dan kreditnya diperoleh sebanyak 470.404.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaian per 31 Maret 2021 untuk beban perlengkapannya sebanyak 81.000 yang diperoleh dari perlengkapan tanggal 1 Maret dan perlengkapan tanggal 31 Maret sehingga nominalnya 81.000 dan beban penyusutan peralatan 205.000 dan beban penyusutan bangunan per Maretnya sebesar 1.363.636, sehingga untuk total jurnal penyesuaian sebesar 1.649.636 rupiah. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian Masjid Raya Nurul Hasanah per Maret 2021. Kas dan setara kasnya 18.704, perlengkapannya setelah dikurangi penyesuaian bersisa 169.000, tanah 135.000, bangunan masjid 135 juta, bangunan masjid 300 juta, akumulasi penyusutan 105.113.636 rupiah. Peralatan 13.400, akumulasinya 6.516.668.000 setelah disesuaikan. Utangnya kosong, aset neto tidak terikat 17.338.333.2 rupiah. Aset neto terikat kontemporernya 5.584.000, aset neto terikat permanennya 3.331.250.000, pendapatan infak masjidnya 3.820.000, infak bantuan sosial 2.350.000, beban khatib Jumat 800.000, beban ustadz takziah 250.000, beban garin 1.500.000, beban sosial, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan 205.000 diperoleh dari jurnal penyesuaian, beban penyusutan bangunan diperoleh dari beban penyesuaian 1.363.636, sehingga diperoleh jumlah debit dan kreditnya sebesar 471.972.636 rupiah. Selanjutnya ada laporan aktivitas per Maret 2021. Terdiri dari tidak terikat, terikat kontemporer, terikat permanen. Untuk pendapatan infak masjid termasuk ke dalam tidak terikat sebesar 3.800.000
520.000, pendapatan infak bantuan sosial termasuk kepada terikat kontemporer sebesar 2.350.000, sehingga untuk total tidak terikat sebesar 3.820.000 dan jumlah pendapatan terikat kontemporer sebesar 2.350.000, sehingga total keseluruhannya 6.170.000. Untuk beban yang tergolong kepada tidak terikat ada beban khatib Jumat 800.000, beban ustadz 250.000, beban garim 1.500.000, beban lain-lain 400.000, beban perlengkapan 81.000, beban penyusutan peralatan 205.000, sehingga total bebannya 3.236.000 rupiah. Untuk yang tergolong kepada terikat kontemporer terdiri dari beban sosial dan terikat permanen, yaitu beban penyusutan bangunan, sehingga untuk jumlah beban beban terikat tidak terikat 3.236.000, terikat kontemporernya 100.000, terikat permanennya 1.363.636 rupiah, sehingga totalnya berjumlah 4.699.636 rupiah. Untuk perubahan aset netonya, jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah beban diperoleh sebesar 584.000 untuk tidak terikat, sedangkan untuk terikat kontemporer 2.350.000 dikurang 100.000 diperoleh 2.250.000, sedangkan untuk terikat permanennya tidak ada perubahan, tetap 1.363.636 rupiah, sehingga total perubahannya ada 1.470.364 rupiah. Untuk aset neto awal bulan diperoleh pada laporan posisi keuangan awal bulannya. Untuk nominal tidak terikat 17.338.332 rupiah, terikat temporernya 5.584.000 dan terikat permanennya 331.250.000, sehingga totalnya 354.172 rupiah. Untuk aset neto akhir bulannya, untuk nilai tidak terikat diperoleh dari perubahan aset neto ditambah dengan aset neto awal bulan, diperoleh jumlah sebesar 17.922.332 rupiah. Untuk terikat kontemporernya, perubahan aset neto 2.250 ditambah dengan aset neto awal bulan 5.584.000, diperoleh aset neto akhir bulan 7.834.000 rupiah. Untuk terikat permanennya, aset neto awal bulan 331.250.000 dikurang dengan perubahan aset neto sebesar 1.363.636, diperoleh nominal untuk aset neto akhir bulan terikat permanennya 329.886.364, sehingga total aset neto akhir bulan sebesar 355.642.696 rupiah. Untuk laporan posisi keuangan per Maret 2021 untuk aset lancarnya kas dan setara kas sejumlah 18.704.000, perlengkapan yang tersisa 169.000, sehingga jumlah aset lancar 18.873.000. Untuk aset aset tetapnya terdiri dari tanah 135 juta, bangunan masjid 300.000, dikurangi penyusutan bangunan 105.113.636, peralatan 13.400.000, akumulasi penyusutan peralatan 6.516.636
Rp336.000, sehingga jumlah aset tetapnya berjumlah Rp336.769.696 dan jumlah asetnya sebesar Rp355.642.696. Kemudian untuk kewajiban, ada kewajiban jangka pendek, utangnya 0. Untuk aset neto terdiri dari tidak terikat, jumlahnya 17.922.332. Aset neto terikat temporernya 7.834.000. Aset neto terikat permanennya 329.886.364. Sehingga untuk jumlah liabilitas dan aset netonya sebesar 355.642.000. Selanjutnya untuk laporan arus kas Masjid Raya Nurul Hasanah per Maret 2021. Terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, ada penerimaan dari infak masjid 3.820.000, penerimaan kas dari bantuan sosial 2.350.000, pengeluaran kas untuk biaya khatib Jumat 800.000, pengeluaran kas untuk ustadz 250.000, pengeluaran kas untuk garim 1.500.000, untuk biaya sosial 100.000, untuk biaya lain-lainnya 400.000, sehingga setelah ditotalkan untuk arus kas bersih dari aktivitas operasi berjumlah 3.120.000. Untuk selanjutnya arus kas dari aktivitas investasinya tidak ada, arus kas bersih dari aktivitas investasinya juga tidak ada, dan arus kas dari aktivitas pendanaan juga tidak ada, sehingga diperoleh kenaikan kas sebesar 3.120.000. Kas awal bulannya 15.584.000 dan kas akhir bulannya sebesar 18.704.000. Baiklah, sekian penjelasan laporan keuangan masjid dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.